Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buntas Ernawati SPD, Kepala SLB Negeri Kroya Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Mendoan Enak di SLB Negeri Kroya Cilacap. Adapun mendoan enak merupakan akronim dari menginspirasi, doa, niat perubahan dalam mewujudkan kepemimpinan yang empatik, nurturing, aman, dan kolaboratif di SLB Negeri Kroya Cilacap. Pemimpin pembelajaran menjadi sangat penting di era perubahan ini, karena pendidikan tidak lagi cukup berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi harus mampu membangun karakter, kreativitas, kolaborasi, dan empati. Di sekolah luar biasa, tantangan kepemimpinan menjadi semakin kompleks. Melalui mendoan enak, yaitu menginspirasi, doa, dan niat perubahan, empatik, nurturing, aman, dan kolaboratif, kepala sekolah berupaya membangun budaya sekolah yang hangat, humanis, serta mendorong semua pihak untuk tumbuh bersama. Dengan tujuan 1. Menumbuhkan kepemimpinan yang penuh empatik dan humanis. 2. Membangun lingkungan sekolah yang nurturing, yaitu mengasah dan menumbuhkan. 3. Menjadikan nilai-nilai spiritual dan reflektif, seperti doa dan niat baik sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Menciptakan praktik pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang inspiratif dan berdampak nyata yang mampu menumbuhkan kemandirian, karakter, serta kebahagiaan belajar pada siswa sekolah luar biasa. 5. Menguatkan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Di SLB Negeri Kroya Cilacap, kami melayani dengan berbagai kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang beragam, sehingga menuntut guru untuk dapat menuntun sesuai kebutuhan belajar, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri. Melihat kondisi tersebut, kepala sekolah dituntut untuk tidak hanya menjadi pengelola administrasi, tetapi menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi, menggerakkan, dan menumbuhkan potensi seluruh warga sekolah. Kepemimpinan yang mengedepankan doa, niat baik, empati, dan kolaborasi menjadi kunci dalam membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid. Adapun tantangan yang kami hadapi yaitu 1. Keberagaman kebutuhan dan kemampuan murid. 2. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. 3. Sarana dan prasarana yang sangat terbatas. 4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat yang masih perlu diperkuat. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran berperan penting dalam menciptakan perubahan bermakna di sekolah luar biasa. Melalui semangat mendoan enak, langkah-langkah aksi nyata yang telah kami lakukan yaitu pertama, menginspirasi. Untuk memulai setiap perubahan yaitu dengan mendengarkan. Dari ruang guru hingga halaman sekolah, saya berusaha untuk dapat memahami apa yang diinginkan murid-murid melalui cerita dari guru, orang tua, dan murid itu sendiri, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan belajar yang beragam. Yang kedua adalah doa. Dalam perjalanan menjadi seorang pemimpin,
kita harus belajar bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin yaitu bukan hanya dari wibawa, melainkan juga dari keikhlasan seorang pemimpin. Saat guru mengajar dengan cinta, murid belajar dengan bahagia, dan orang tua pun juga bahagia karena anak-anaknya merasa aman, nyaman, senang. Kegiatan yang sering kami lakukan yaitu menyambut murid di pagi hari, berdoa sebelum dan selesai beraktivitas, sholat zuhur berjamaah, dan memperingati hari besar agama. Yang ketiga yaitu niat perubahan. Seorang pemimpin harus selalu mengarahkan setiap langkah untuk pertumbuhan berkelanjutan. Menciptakan sekolah sebagai ruang untuk bertumbuhnya bibit-bibit peradaban. Dalam hal ini, kami memberikan bekal untuk murid-murid agar dapat bertumbuh dengan baik dan mandiri di lingkungan masyarakat. Adapun kegiatannya, yaitu anak-anak diberikan bekal vokasional sesuai potensi yang dimiliki oleh anak-anak, diantaranya latihan sablon, memasak, kecantikan, komputer, dan cuci motor. Yang keempat yaitu empatik. Sebagai kepala sekolah, harus dapat menciptakan ruang di mana setiap guru dan murid bisa tumbuh sesuai potensinya. Kami melakukan program mentoring antar guru, komunitas belajar, dan kegiatan reflektif bulanan agar setiap guru merasa didengar dan dihargai. Yang kelima yaitu nurturing atau mengasuh. Di sana, setiap guru bukan sekedar pengajar, tetapi juga penyemai kasih yang membantu anak tumbuh dengan kehangatan, kesabaran, dan dukungan penuh. Setiap kegiatan nurturing berfokus pada menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kebahagiaan dalam belajar. Keenam yaitu aman. Adapun aksi nyata dalam menciptakan rasa aman yang kami lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah. Ketujuh yaitu kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga saling mempercayai dan tumbuh bersama. Saya menyadari bahwa perubahan sejati tidak terjadi karena instruksi, tetapi karena keteladanan dan cinta yang konsisten. Ketika guru merasa aman, mereka lebih sabar mendampingi murid. Ketika anak merasa dicintai, mereka berani mencoba dan tumbuh. Ketika orang tua merasa dihargai, mereka percaya dan ikut mendukung. Dengan semangat mendoan enak, kepemimpinan tidak lagi sekadar mengarahkan, tetapi menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan. Dari praktik baik yang saya laksanakan ini, saya berharap bahwa praktik baik ini dapat menjadi gambaran bagi kita semua dalam membimbing dan menuntun anak-anak di sekolah luar biasa, sehingga mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Setiap kepala sekolah diharapkan mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi, menebar ketenangan, dan menumbuhkan kasih dalam setiap langkah pelayanan pendidikan. Anak-anak menjadi senang, menjadi semangat sekolah, menjadi banyak keterampilannya juga. Ya, seperti kemarin itu anak-anak nyablon, terus bisa dipakai sendiri buat edutren. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.